Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Wasan ila usulihim wa furihim wa man tasbihihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, teman-teman dimanapun berada, kali ini ada seorang ahli bahasa Indonesia, ya nemenin kita ngaji ya. Jadi tetap kita buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kalau pengen ngikutin dari awal silahkan beli kitabnya Fathul Qorib. Nah, Bapak kitabnya mana tadi? Bukan yang tadi, yang nah itu. Nah, jadi biar ini guys. Ya, biar ngaji beneran ya. Iya. Nanti biar nggak apa-apa, misalnya ada beberapa bahasa Portugisnya nggak apa-apa ini ya. Oke. Ya, kita akan manai takribnya ya seperti biasa biar rasa pesantren rasa lergonya tidak hilang. Oke, kita lihat halaman 9. Itu halaman 9. Halaman 9. Nah, Sunan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu. Udah kan? Nah, yang pinggirnya. Wa sunanuhu utawi piro-piro sunai tayamum. Nah, ini tentang tayamum. Iku salah satu asya'a ono telu piro-piro perkara. Jadi sunah-sunah dalam tayamum ada 3 hal. Gitu kira-kira bahasa Indonesia. Terjemahan bebasnya gitu. Atasmiyatu nomor 1 membaca bismillah. Atasmiyatu utai kang pertama iku maca bismillah. Wa taqdimul yumna lan mendahulukan anggota kanan alal yusra ngerekaken ing atase anggota kiri. Wal mualatulan melakukannya secara kontinu, terus menerus gitu ya, terjemahan bebasnya begitu. Wan ladzi utai perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi atayamum ing tayamum iku salah satu asya'a. Iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Marupane perkara-perkara atau hal-hal abtola kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu. Jadi semua yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'ilan nomor 2 ningali banyu, melihat air. Oleh ningali fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu sholat, maksudnya belum masuk sholat. Waridatulan murtad. Titik sampai situ dulu. Nah, sekarang kita lihat yang bagian dalamnya. Ada di baris nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari atas. 9 dari atas ya. 9 dari atas. Ketemu. Nah, hitung ya ketemu dah. Udah ketemu ya. Kita lihat kalau di sini saya pakai yang ini aja soalnya ini terlalu kecil ya, saya pakai ini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu. Sebentar agak berbeda halamannya ya. Agak bersabar sedikit karena halamannya berbeda. Wa sunanuhu. Nah, ketemu. Oke, kita baca yang dalamnya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya itu seperti komentar. Komentar itu seperti tanggapan atau penjelasan hal yang terlalu global, jadi harus dijelasin. Nah, kalau ulama-ulama dulu itu ngomong sedikit bisa ngertiin banyak hal gitu. Nah, begitu generasi berikutnya itu kan nggak cukup orang ngomong sedikit terus tahu, itu kan karena ada kasus-kasus baru, ada benar begitu. Jadi kita mesti dengerin komentarnya. Nanti setelah di komentar ini ternyata itu belum cukup kita mengerti juga. Nanti kita lihat komentar yang di dalamnya. Jadi yang di pinggir itu dikomentari yang tengah itu, nanti yang tengah ini dikomentarin lagi oleh ini. Jadi
apa ya, orang semakin kesini itu sebenarnya makin pintar, tapi sebenarnya nggak semakin pintar karena ngomong itu mesti detail gitu. Kalau orang dulu kan nggak. Nah itu fungsinya syarah itu. Syarah itu kalau bahasa terjemahan bebasnya komentar. Jadi kita harus melihat komentar-komentar yang di dalamnya itu. Karena kita nggak cukup cerdas seperti ulama dahulu. Nah kita lihat sekarang yang di dalamnya itu. Wasunanuhu ayatayamumi salah satu asya. Nah, seperti tadi bahwa sunah-sunah dalam tayamum itu ada 3 hal. Wafi bisa ngikutin kan? Nggak terlalu cepat kan? Nah, wafi badinusahil matni salah satu hisolin. Di kitab lain redaksinya bukan salah satu asya, tapi salah satu hisolin. Nah dari situ aja udah beda-beda. Jadi ulama satunya bilang salah satu asya, tapi di kitab lain dengan maksud yang sama, bukan salah satu asya tapi salah satu hisolin, gitu kira-kira. Kemudian yang berikutnya salah satu hisolin aniyatu atasmiyatu. Atasmiyah itu membaca bismillah. Baca bismillah itu ya, bismillahirrahmanirrahim itu di awalnya sebelum melakukan itu maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua watak dimul yumna minal yadaini alal yusra minhuma. Sunnah yang kedua adalah mendahulukan anggota kanan mengakhirkan anggota kiri. Nah, berarti ini berkaitan tangan. Betul. Karena tayamum itu hanya muka sama tangan. Dimaksud ini tangan berarti. Jadi yang pertama baca bismillah. Yang kedua mulai dari kanan. Apa yang kanan? Tangan. Karena anggotanya cuma muka dan tangan. Kalau muka kan muka itu bagian satu, nggak usah kanan kiri nggak mungkin. Pipi kanan nggak usah. Jadi yang sesuatu hal yang gampang nggak usah di kanan, nggak usah kiri. Masa pipi kanan pipi kiri nggak usah, muka aja udah. Tangan aja. Nah, tangan aja. Kemudian yang berikutnya lagi wa taqdimu alal wajihi ala asfalihi. Kemudian untuk wajah sebaiknya dari atas dulu. Nah, dari atas dulu terus ke bawah. Itu. Kemudian yang berikutnya wal mualatu. Wal mualatu itu kalau terbejaman bejabasnya continue. Tertib. Nah, continue. Kalau tertib itu urut. Kalau continue itu setelah ini langsung ini tanpa jeda. Oh, langsung. Nah, tanpa jeda. Wasabaqo maknaha fil wudu'i. Nah, sayang sekali kitab-kitab itu selalu begitu. Jadi karena al-mualah itu sudah dijelaskan di bab yang dulu. Nah, nggak mau jelasin lagi. Sudah dijelaskan gitu. Nah, itu kenapa rahasianya orang ngaji harus khatam itu. Jadi kadang-kadang bab yang di depan dia nggak mau jelasin lagi, sudah ada di depan gitu. Maka harus baca dari awal. Nah itu. Nanti korban lagi seperti yang akan dijelaskan. Berarti harus ngikutin episode berikutnya. Kalau boleh dibilang episode gitu. Dan jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan seterusnya bakal ketinggalan, bakal terus ini. Nah nanti walaupun itu nanti di komentar di kitab yang komentarnya nanti dijelasin lagi. Tapi yang penulis ini nggak mau jelasin, masa dijelasin di sini lagi gitu. Kepanjangan dong. Kepanjangan. Makanya dia bilangnya kama sabako, seperti yang sudah dijelaskan. Wasabako maknaha fil wudu'i. Untuk mualah itu sudah dijelaskan di bab wudu. Nanti kita lihat komentar di dalam. Kemudian fil wudu'i wa baqiya lil litayamumi sunanun ukhra madhkuratun fil mutawalati. Nah, sebenarnya sunah-sunahnya tayamum itu masih banyak lagi, tapi itu kitab ini kan kitab yang kecil, jadi tidak dimuat di sini. Walaupun begitu masih dikasih tahu minha itu diantaranya. Diantaranya yang sunah-sunah yang di kitab-kitab yang lebih besar itu. Yang pertama adalah nas'ul mutayammimi khotamahu. Jadi ini sunah versi yang lain. Bukan sunnah, jadi kayak gini. Sebenarnya sunnah itu banyak. Tapi yang pokok 3 itu. Kalau mau yang lengkap harus kitab yang lebih besar. Gitu. Oh yes, yang sederhana cuma 3. Nah, Bismillah. Dari kanan, sama dari atas. Continue tadi. Atas itu bagian dari yang kanan kiri tadi. Ya. Itu. Bismillah, tangan kanan kiri sama dari atas. Yang ketiga continue. Nggak boleh ada jeda. Nggak boleh ada jeda. Nggak boleh ada jeda itu misalnya begini, habis muka ya kan, apa-ngapain dulu, terus makan dulu. Nah, jangan
makan bakso dulu, selesai baru dilanjutin. Nah, itu kira-kira. Nah, itu dianggap jeda lama. Jeda lama. Nanti kita lihat di komentar di dalamnya ada nanti. Nah, sekarang kita akan mendengarkan versi lengkapnya. Nah, bukan versi lengkap, tapi agak lengkap. Agak lengkap. Agak lengkapnya. Kita lihat berikutnya. Yang berikutnya sunahnya lagi adalah naz'ul mutayammimi khotamahu fit dorbatil ula. Adalah kalau dia pakai cincin pas ngambil pertama sebaiknya dilepas. Kan tayamum itu ngambilkan 2 kali. Lepas bajunya. Khotam itu cincinnya. cincin. Jadi pas ngambil pertama itu kan untuk muka. Kalau untuk muka sebaiknya dilepas sunah. Karena yang pertama. Tidak biar debunya, nanti biar debunya kena tangan semuanya. Biar nanti pas ngusap itu Rata. kena tangan, pakai tangan semua gitu. Nanti rahasianya ada dijelasin. Itu rahasianya kenapa waktu pengambilan pertama itu selamat datang. Ada Ami. Kita kedatangan tamu guys. Iya, tamu guys. Ada tamu guys. Jadi untuk pengambilan debu pertama sebaiknya cincinnya dilepas. Siap. Tayamum nih. Ya, tayamum nih. Jadi sebaiknya dilepas pas ngambil pertama. Tapi kalau ngambil kedua malah harus dilepas. Pas ngambil kedua untuk tangan. Nah, untuk tangan. Karena untuk tangan berarti itu terlibat nanti kan? Iya. Nah, harus kena. Makanya kalau ketutup itu harus dilepas dia. Karena debu nggak seperti air, misalnya cuman ini ngerembes. Kecuali ini memang longgar apa? Bisa cincinnya masuk. itu longgar Bisa masuk. sehingga debu bisa masuk. Nah, kalau begitu no problem. Tapi tetap alangkah baiknya dilepas. Nah, jadi yang pertama misalnya tayamum sebaiknya lepas cincin. Kalau ada dilepas pakai dulu. cincin. Nah, itu untuk pengambilan yang untuk wajah. Iya, betul. Tapi kalau yang pengambilan kedua untuk tangan harus dilepas, wajib dilepasnya. Jadi biar aman lepasnya dari awal. Aman, Biar lebih aman lepasnya dari awal. Lepas dari awal, ya betul. Jadi lebih aman dilepas dari awal. Kemudian yang berikutnya, nah itu tadi yang pas pengambilan pertama. Amasaniatu fatajibu nazul khotami fiha. Adapun untuk pengambilan kedua, cincinnya malah harus dilepas. Kalau nggak dilepas nggak boleh, nggak sah nanti. Karena itu tadi namanya tangan berarti dia terlibat. Kalau ketutup cincin nanti nggak kena debu. Kalau nggak kena debu berarti tangannya nggak kena debu semua. Belum menyeluruh. Apalagi tangan ada lipetan-lipetannya. Nah itu kita lanjutkan dulu. Kemudian waladhi yubtilu tayamuma. Nah sekarang udah sunah-sunahnya itu cukup itu ya. Siap. Nanti kalau pengen lebih lengkap lagi ngaji kitab yang lebih gede. Harus begitu. Nah ya kalau enggak ya cukup itu cukup. Nah kita lihat berikutnya. Waladhi yubtilu tayamuma salah satu asya. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum tadi kan sunahnya. Nah sekarang yang membatalkan ternyata juga ada 3. Apa itu? Ahaduha kulluma abtolal wudu'a. Yaitu yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi semua hal yang membatalkan wudhu otomatis tayamum batal. Apa misalnya? Kentut, buang air pipis, buang air kecil besar, yang keluar, dan seterusnya. Yang keluar. Nah, dan seterusnya. Udah, dia nggak mau bahas lagi gitu. Nah, kita lihat. Yang pertama apa? Semua hal yang membatalkan wudhu. Nah, berarti ini kan korban lagi nih. Sama berarti harus ngikutin buka lagi bab wudhu. Nanti cari teman-teman yang channel yang bab wudhu harus dibuka. Kalau enggak nanti nggak ketinggalan. Berarti harus tahu dulu apa aja yang membatalkan wudhu kan? Nah, ya betul itu. Jadi nanti cari sendiri. Kita teruskan. Yang pertama adalah kulluma abtolal wudhu. Tadi ya. Nah, bahasanya apa? Wasabaqo bayanu fi asbabil hadasi. Dan itu sudah dijelaskan di bab batalnya wudhu. Begitu bilangnya. Nah, jadi penulis kitab ini nggak mau itu bagian mungkin kalau orang ini sekarang teknik marketing. Jadi harus dari awal. Biar mau nggak mau harus baca yang kemarin. Mau nggak mau harus yang kemarin. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Fi asbabil hadasi. Fa matakana mutayammiman summa ahdatha batola tayamum. Kalau begitu, ketika dia tayamum, kemudian dia hadas itu berarti apa? Ya bisa buang air kecil, bisa buang air besar dan lain-lain itu. Maka otomatis tayamumnya batal. Jadi ketika dia tayamum, kemudian dia hadas, otomatis tayamumnya batal. Kemudian kita lanjutkan. Wasan. Yang pertama, baru yang pertama itu masih tentang yang semua hal yang membatalkan wudhu. Serba
yang membatalkan wudu, semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Iya betul. Jadi Itu semua pertama. jadi otomatis nanti kalau dia hadas tayamumnya batal. Kemudian yang kedua, wasani ru'yatul ma'i fi ba'din. Salah. Wasani ru'yatul ma'i. Yang kedua adalah batal tayamumnya lagi ketika melihat air. Wa fi ba'din nusahin. Kita lanjutkan dulu, jangan komentar dulu ya, jangan potong nanti kepotong. Seru ya. Wa fi ba'din nusahi wujudul ma'i. Di kitab lain bukan ru'yatul ma'i tapi wujudul ma'i. Maksudnya sama sebenarnya. Kalau tadi ngelihat berarti ngelihat, wujud ma ya ada air ya, sama kan? Nah, bahasanya aja yang beda, tapi maksudnya sama. Tapi fi ghairi waqti sholati. Jadi tayamum untuk sholat zuhur, ya kan? Misalnya tayamum untuk sholat zuhur. Pas mau berangkat sholat zuhur, baru nyampe musola, sumbangan air datang misalnya, atau hujan turun, atau airnya baru nyala. Atau airnya baru nyala misalnya. Berarti wah ada air. Otomatis tayamumnya batal. Pakai air. Nah, kita lanjutkan. Berarti faman tayammama li faqdil ma'i tsumma ra'al ma'a au tawahhamahu qabla dukhuli fi sholati batola tayamumuhu. Berarti ketika orang tayamum untuk sholat, belum masuk sholat, ukuran belum masuk sholat itu Allahu Akbar. Berarti takbiratul. Roknya sudah diucapkan. Kalau baru Allah belum. Berarti masuk sholat ini maksudnya sampai Allahu Akbar. Roknya sudah diucapkan. Kalau baru Allah hujan gede, udah batal, bubar cuy. Berarti sampai takbirnya selesai itu. Takbirnya selesai. Kita lanjutkan. Tuh lewat batalat ilmu. Fa in ra'ahu ba'da dukhuli fiha wa kanat as-sholatu mimma la yasqutu farduha bitayamumi ka sholati mukimin misalnya batalat fil hali. Nah, orang tayamum itu kadang-kadang begini. Misalnya ya kita di sini lah, ya. Tahu-tahu nggak ada air, musim kemarau panjang, ya kan? Terus air nggak nyala misalnya, udah nggak ada air lah. Padahal biasanya ada air, maka itu kita tayamum. Tapi nanti sholat kita harus ngulang. Nah ini agak ribet ya, agak ribet. Saya ulangi. Jadi tayamum itu agak aneh begini. Misalnya kita tempatnya di sini di Rawadomba, di rumah Ami Ubay lah. Biasa ada air. Jadi umumnya selalu ada air. Tapi karena kemarau panjang, air nggak hidup, sanyo mati, listrik mati misalnya, bubar tuh nggak ada air. Sholat datang waktu sholat, tayamum kita. Tapi tayamum yang kita ini nanti sholat zuhur nih, misalnya tayamum sholat zuhur kita nanti ngulang. Kenapa? Biasanya ada air di sini. Karena biasa ada air di sini, Nah, itu nanti sambungan di belakang. Nah, kalau tayamum kita model begini nih, tahu-tahu ada air datang, udah batal seketika sholat kita. Batal seketika pakai air. Nah, kita lanjutkan. Jadi sebelum masuk terus gitu, udah bubar. Kemudian kita lanjutkan. Fa in ro'a ba'da dukhulihi fiha. Bagaimana kalau kita udah kandung sholat? Udah masuk berarti tadi ukurannya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Geratak hujan. Ya kan? Tapi posisi kita di Jakarta, di rumah Ami Ubay. Biasa ada air. Lagi sholat. Langsung bubar itu. Sholat langsung berhenti. Kita batalin. Kenapa? Walaupun kita lagi sholat. Karena sholat kita harus ngulang nanti. Berbeda kasusnya kalau kita tayamum memang di tempat yang memang biasa nggak ada air. Di gurun misalnya. Kering. Memang kering musimnya apa? Memang iklimnya kering. Memang umumnya nggak ada air di situ. Nah, itu lain-lain nanti ya. Kita jelasin nanti. Wa kanat as-sholatu mimma la yasqutu farduha. Tadi kan, walaupun udah sholat nanti kan harus ngulang. Nah, kalau begitu udah bubar aja. Langsung wudu, sholat pakai wudu, jangan pakai tayamum tadi. Kenapa? Ngapain sibuk-sibuk sholat pakai tayamum sementara nanti harus ngulang, sementara air datang? Ya, itu maksudnya ya. Kecuali airnya nggak datang. Nah, kecuali air nggak datang ya Pak, jalan tadi. Kemudian contohnya kasolati mukimin batolat fil hari tadi ya, seperti sholatnya mukim tadi. Jadi kita biasa di rumah Ami Ubay,
tahu-tahu nggak ada air, terus tayamum, terus pas Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hujan datang, atau listrik hidup, listrik hidup, air nyala, udah langsung berhenti dah sholatnya. Oke, lanjut. Dong ini ya, dong. Oke, lanjut. Kasolat salah. Fil hali. Au mimma yaskutu farduha bitayamumi. Atau sholatnya itu fardunya itu akan sudah lunas dengan tayamum. Apa misalnya? Kasolati musafirin falatab dulu titik. Berbeda kalau sholat dengan tayamum itu memang tempat di gurun misalnya, emang nggak ada air, kita nyari-nyari udah nggak ada di situ, udah Allahu Akbar, udah jalan aja. Kemungkinan ada airnya datang kecil Ya. Tahu-tahu ada air, itu boleh kita lanjut, boleh. Walaupun nanti ada pendapat ulama yang jangan, batalin aja wudhu kalau waktunya cukup untuk dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, fardon kanat as-sholatu aw naflan. Nah, itu nggak dibedakan, sholat fardu mau sholat sunnah nggak dibedakan, sama pokoknya kasusnya. Kalau kasusnya kayak gitu, ya kayak tadi, kalau sholat biasa di tempat biasa ada air, berarti udah batal cuy. Tapi kalau nggak biasa ada air, nah berarti boleh terus. Boleh lanjut. Kita lanjutkan. Suaranya nggak enak nih, boleh minum dulu. Ya boleh minum. Nggak boleh iklan nih, nggak boleh kelihatan ini kita iklan. Jadi sponsor ya? Takut jadi sponsor nanti. Tahu-tahu kaya nanti kita bingung. Kita lanjutkan, Mister Ahmad ya. Kita lanjutkan. Berapa lagi? Sedikit lagi. Tenang aja. Tenang aja. Nah, wa in kana tayammumu syakhsi limaradin aw nahwihi Tsumaro al-ma'a fala athara liruyatihi. Akan tetapi begitu tadi kalau memang tayamumnya itu karena nggak ada air. Berbeda kalau tayamumnya itu karena sebab sakit atau yang lainnya. Ini tadi. Wa in kana tayamumu syakhsi limaradin wa nahwihi tsumaro al-ma'a fala athara liruyatihi. Yang seperti tadi itu kalau memang tayamumnya itu karena nggak ada air. Iya. Tapi kalau tayamum karena sakit, kata dokter jangan kena air. Emang nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air. Ya mau ada air, mau ada nggak ada masalah. Nggak ada hubungannya gitu. Jadi tetap jalan terus. Bal tayamumuhu bakin bihalihi. Jadi kalau kasusnya karena tayamumnya karena sakit, mau ada air, mau ada nggak ada urusan ya. Jadi tetap jalan terus. Kemudian yang ketiga, wasalisu ar-riddatu. Yang ketiga adalah karena murtad. Misalnya bisa nggak ada air tayamum, tahu-tahu kena serangan apa? Dia frustasi apa? Aduh, kenapa udah nggak ada air? Udah murtad aja lah. Udah lah, nggak Islaman wis bubar. Tayamumnya batal. Jadi kalau dia balik, wah jangan, kita muslim lagi. Berarti dia harus tayamum ulang, tayamumnya batal. Maksud cuma gara-gara tayamum itu murtad sih. Bener-bener nih. Oke. Wahyatul Islami tadi ya keluar Islam tadi. Wa idam tana'a syar'an. Nah, ini agak seru juga ini. Wa idam tana'a syar'an isti'malul ma'i fi udwin fa illam yakun alaihi satirun wajib alaihi tayamumu wa ghuslul sahihi. Bagaimana kalau misalnya kita tayamum karena ada anggota kita yang luka misalnya, kata dokter ini nggak boleh kena air misalnya, koreng tangan koreng atau apa misalnya, kenapa kemo ada luka lah misalnya di sini kena di sini misalnya susah dong, kata dokter sini aja. Nah, kalau situ nanti kasusnya lain, di sini. Kalau di sini nanti ada babnya sendiri, misalnya di sini lukanya, kata dokter jangan kena air. Nggak boleh mandi. Nggak boleh kena air, pokoknya di bagian ini nggak boleh kena air. Maka kalau ini nggak ditutup, nggak diperban maksudnya, yang lainnya dikuiri ini, bayangannya berarti mandi. Berarti tayamum pengganti mandi berarti. Jadi luka di sini. Kata Pak Dokter, Mister Ahmadi, lukamu ini jangan kena air. Kalau kena air nanti budukan nih ya. Budukan itu. Tambah luka misalnya. Tambah luka atau sembuhnya lama. Berarti Mister Ahmadi harus ngindani nggak kena air.
Tapi kalau ini nggak ditutup perban, itu diusap, lainnya diguyur, ini diusap, terus ganti ditayamumin. Kalau nggak ditutup perban, pas bagian luka itu kan nggak boleh kena air. Iya, tayamumin. Diusap aja, kan beda diguyur sama diusap kan lain. Diusap itu asal yang basah oleh sudah jadi. Kalau pakai perban? Kalau pakai perban nanti ada babnya sendiri. Nah, jadi tinggal bisa dijelasin di sini. Jadi harus ngikutin terus, Nonton video berikutnya. Nah, tadi ya. Jadi kalau misalnya luka di situ, berarti harus diusap. Kemudian yang lainnya diguyur, yang sehat-sehat ini diguyur, itu diganti tayamum. Nah, itu nggak harus khusus yang ini aja. Kurus ini diganti diusap terus diganti tayamum. Itu berarti bayangannya mandi. Kita lihat berikutnya tadi. Kelewat. Fa ilam yakun alaihi satirun wajib alaihi tayamum wa ghuslu sahih wa la tartiba bainahuma. Lil junubi. Jadi nah, ini bayangannya persis mandi tadi. Jadi nggak ada tertib. Mau tayamum dulu atau mau guyur dulu nggak masalah. Kalau persoalannya tayamum itu untuk pengganti mandi. Dong. Karena kalau mandi itu kan seluruh tubuh itu kan satu anggota. Jadi kalau untuk urusan mandi tayamum dulu boleh, guyur dulu boleh. Kalau ini nggak diperban loh ya. Kalau diperban, nanti ada babnya sendiri. Jadi tayamum nggak cuma buat wudhu kan? Nggak ada buat mandi juga. Nah itu berarti teman-teman guys, kalau wudhu tayamum itu nggak cuma buat wudhu, tapi bisa mengganti mandi, apalagi mandi besar. Mandi besar. Boleh tayamum. Ya. Nah berikutnya, itu kalau kasusnya mandi tadi ya. Kalau kasusnya pengganti mandi berarti nggak harus urut. Mau basuh yang mana baru tayamum atau tayamum dulu, no problem. Nah bagaimana kalau kasusnya pengganti wudhu? Kita lihat. Alil junubi amal muhditsu fa inna ma yatayamamu waqta dukhuli ghuslil udwi al alili. Kalau kasusnya wudu berarti ada di kaki. Bayangannya lukanya di kaki. Bukan di anggota tayamum. Anggota tayamum muka, tangan. Nanti kalau lukanya di tangan sini atau di muka sebelah sini, nanti ada babnya sendiri. Jadi bayangannya ini luka di kaki. Nggak boleh kena air kata dokter. Berarti yang lainnya wudhu, ya kan, wudhu bla bla bla. Terakhir kaki, misalnya kaki kiri, berarti kita kaki kanan dibasuh dulu, pas kaki kiri diganti tayamum. Harus urut, nggak boleh tayamum dulu terus wudhu, nggak boleh kalau udah wudhu. Karena tayamum di sini pengganti wudhu, jadi harus tetap urut. Dong ya. Nah kalau mandi kan nggak ada harus urut, kepala dulu, kaki dulu, no problem. Jadi nggak harus urut, bedain itu ya. Nah kita lihat berikutnya. Ghuslu udwi al alili fa in kana al udwi satirun fa. Nah ini yang Mr. Ahmad tadi tanya. Fa in kana al udwi satirun fa hukmuhu madhkurun fi qaulil musannif wa sahibul jabair. Kalau dipasang perban, ntar dulu dijelasin di belakang. Musannifnya ini teknik marketingnya begitu, jadi ntar dulu ikutin ban berikutnya. Gitu ya. Nah setelah itu kita lihat sarah yang berikutnya, salah di dalamnya sarahnya apa yang bisa kita lihat nih, misalnya begini. Tadi yang pertama tadi apa? Bismillah tadi ya. Yang pertama bismillah apa tadi? Ya bismillah bukan? Iya. Kita lihat bismillah apa yang dimaksud di sana. Al awalu atasmiatu awalahu. Jadi awalnya itu ya berarti mau melakukan. Kemudian walau li junubin au haidin idza qasada al adzikra biha au atlaqo. Jadi maksudnya baca bismillah itu walaupun dia junub ya baca bismillah aja. Kita tahu kan bismillah itu bagian dari Al-Qur'an. Al-Qur'an nggak boleh dibaca orang junub kan? Nah, bagaimana ngakalinya? Bismillahnya kita niatin zikir atau ya baca bismillah aja lah. Kemudian yang bisa kita lihat lagi sedikit lagi boleh ya, boleh sedikit. Tadi yang apa tadi? Sebentar. Kita lihat tadi tayammama li faqtil ma'i tsumma al ma'a aw tawahamahu. Jadi
salah satu yang membatalkan tayamum adalah karena melihat air atau berprasangka kuat bahwa ada air, misalnya tadi Wah, ada mobil, kayaknya ada air nih. ada air nih. Atau misalnya mendung ya? Mendung belum, kalau mendung belum ada air itu. Hujan. Jadi misalnya kita di dalam kamar, rintik, tik. wah iya, di luar hujan berarti ada air. Nah itu juga. Pokoknya hawa jadi dingin. Ada dingin. Nah itu ya, angin hujan. Di luar hujan kayaknya. Kayaknya mau mendung, mau hujan. Nah, mau hujan, sudah hujan, bukan mau hujan. Kalau mau hujan belum ada air. Tuh. Nah, ya. Kemudian mungkin cukup ya. Nanti kalau misalnya ada kurang jelas nanti bisa ditanyain di kolom komen ya. Nanti kalau kepanjangan nanti pusing yang ngeliat ya kelamaan. Oh iyalah. Ya. Kita lanjutkan itu tadi wasahibul jabairi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup itu ya. Ntar kapan-kapan jangan bosan. Tayamum guys. Ini namanya orang kerjaan. Tayamum.